Shalom adik-adik. Aduh, kakak sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online minggu ini. Kakak mau nanya nih, gimana nih kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Puji Tuhan sehat semua ya. Walaupun sekolah minggu kita sekarang online, tapi kita harus tetap semangat ya. Kakak mau tanya nih, siapa di sini yang mau bersyukur sama Tuhan karena sudah diberikan kesehatan? Angkat tangannya. Puji Tuhan, semua angkat tangannya ya. Yang mau memuji Tuhan, Kak Uti undang untuk bangkit berdiri biar kita bergerak bersama. Kita akan nyanyi daki-daki gunung yang tinggi, terbang-terbang di luar angkasa. Kita nyanyi bersama-sama ya. Sudah siap? Adik-adik, mari sekarang kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin ibadah pada hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Wah, adik-adik hebat ya.
Semua adik-adik udah mau berpetualang dengan Kak Uti dan Tuhan Yesus. Oke, adik-adik sekarang saatnya kita mempersiapkan hati kita. Kita mau bernyanyi buat Tuhan kembali dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mendengar firman. Sebelum kita mendengar firman, doa. Bapa yang baik, terima kasih buat setiap berkah dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Yunus pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang ketiga. Dapat adik-adik? Dari Yunus pasalnya yang pertama sampai yang ketiga. Baik, kakak akan menceritakan kisah Yunus ini untuk kita semua. Ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe. Tetapi orang-orangnya sangat jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke kota Niniwe agar orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Yunus menumpang di sebuah kapal layar menuju ke kota Tarsis. Tuhan menurunkan badai besar sehingga kapal itu hampir hancur. Para penumpang mengetahui siapa penyebab badai besar. Lalu mereka membuang Yunus ke laut. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari. Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya.
Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Untuk kedua kalinya, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Akhirnya, Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Perjalanannya sekitar 3 hari untuk sampai di sana. Yunus pun berseru kepada orang-orang Niniwe, jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka semua. Semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan dan mereka mau bertobat. Orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi, maka Tuhan tidak jadi menghukum mereka semua. Nah, adik-adik, dari firman yang udah kita dengar dari kisah Yunus, hari ini kita belajar untuk taat akan perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa aja? Salah satunya apa? Mengasihi, yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita manusia. Mari kita taat akan perintah Tuhan. Yuk kita tutup firman Tuhan dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Hari ini Bapak, kami belajar dari kisah Yunus yang dia boleh taat. Biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak yang taat untuk selalu mendengar dan menuruti perintah-Mu. Mampukan kami Bapa untuk menjadi anak-anak Terang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Yunus di perut ikan. Bernyanyi Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Pom pom pom, cua cua, pom pom pom, cua cua. Kita nyanyi sekali lagi ya. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Pom pom pom, cua cua, pom pom pom, cua cua. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kabarnya pasti luar biasa ya. Tadi kan udah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Nah, nggak lengkap kalau misalnya setiap ibadah minggu kita nggak ada ayat hafalan. Nah, hari ini Kak Lia bakal memberikan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita terambil dari 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Yuk kita dengar sama-sama. 2 Timotius 3 ayat 15. Isinya yaitu, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ulang sekali lagi ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, itu ayat hafalannya ya. Jangan lupa dihafal dan dikumpulkan untuk minggu depan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semuanya. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih, Engkau masih menuntun kami hingga sampai saat ini. Engkau masih memberkati kami, masih memberi kami nafas kehidupan. Kami masih menerima berkat daripadamu. Tuhan, kami sedang berada di penghujung ibadah kami. Kiranya apa yang sudah kami lakukan pada saat ini
kepada ibadah kami kali ini Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa agar firman yang kami peroleh pada saat ibadah ini boleh menjadi penuntun bagi hidup kami. Berkatilah hari-hari kami Tuhan, berkati setiap langkah kami ke depannya. Berkati juga orang tua kami, berkati saudara-saudara kami. Tuhan Yesus Kristus, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami dan saudara-saudara kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus atas semua yang ada di muka bumi ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami akan berdoa doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.